Selamat pagi adik-adik. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya baik-baik saja dan tetap sehat. Iya, Kak Nia, hari ini kita masih ibadah sekolah minggu online ya. Ya, betul. Masih dalam rangkaian ibadah online, kita ibadah sekolah minggu di rumah, tapi tetap tidak mengurangi rasa sukacita kita, kerinduan kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ya, adik-adik sudah siap untuk memuji muliakan Tuhan? Kalau begitu kita akan mulai saja. Kita pujikan KASIH. Tepuk tangan dulu yuk. KASIH, 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 kasih. Adik-adik, yuk sekarang kita mulai ibadah kita di dalam doa. Semuanya lipat tangannya dan tutup matanya. Kak Nia akan berdoa untuk mengawali ibadah kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau senantiasa ada dalam setiap langkah kami. Pada pagi hari ini Tuhan, kami sungguh sangat bahagia karena kami bisa beribadah bersama-sama meskipun kami tidak bisa bertemu. Kiranya sukacita yang daripada Tuhan senantiasa ada atas kami. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan ibadah kami ini dari awal hingga akhirnya Tuhan sendiri yang berajaran. Berkatilah kakak-kakakmu yang akan memandu pujian dan juga yang akan menyampaikan firman-Mu. Semuanya itu hanya berasal daripada-Mu saja. Hanya di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya Kak Jo, gimana nih? Kita sudah berdoa untuk minta pernyataan dari Tuhan. Sekarang kita bersiap untuk kita memuji Tuhan kembali. Wah, adik-adik senang, kita akan pujikan lagi ya. Lagu yang kedua. Lagu yang kedua, apa nih Kak Jo lagunya? Apa ya? Adik-adik tahu? Ya, Yesus pokok. Akan menyanyikan Yesus pokok yang versi yang kedua. Versi yang kedua. Nah, adik-adik yang di rumah harus berdiri ya, terus ikut bergerak dengan Kak Nia dan Kak Jo di sini. Oke? Semangat dalam memuji Tuhan pasti. Ya, oke. Yuk kita pujikan Yesus Yesus pokok.
Adik-adik, yuk kita tentang semuanya. Siap-siap. Sekali lagi yuk. Yesus pokok kita caranya. Dialah di dalamnya, oh dialah di dalamnya, oh dialah di dalamnya, kasih kemebuhan. Yesus cintaku, Yesus cintaku, ku cinta Kau. Yesus cinta semua. Yesus cintaku, ku cinta Kau. Dialah di dalamnya, oh dialah di dalamnya, oh dialah di dalamnya, kasih kemebuhan. Sekali lagi Kak Jo. Dialah di dalamnya, oh dialah di dalamnya, oh dialah di dalamnya, kasih kemebuhan. Yesus cintaku, ku cinta Kau. Yesus cinta semua. Yesus cintaku, ku cinta Kau. Dialah di dalamnya, oh dialah di dalamnya, oh dialah di dalamnya, kasih kemebuhan. Nah, sekarang kita akan mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Iya betul. Nah senang Kak Jo. Sebelum kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, kita akan pujikan satu lagu pujian yang berjudul Firman Tuhan ku dengar. Adik-adik, lagu ini cukup baru ya. Tapi kita akan belajar bersama-sama menyanyikan pujian Firman Tuhan ku dengar. Yuk kita pujikan. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus
Mari kita berdoa sebelum kita mendengar, membaca, dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih dan mengucap syukur ya Bapa. Kami sudah Tuhan berikan kesempatan untuk kami dapat memuji, memuliakan nama Tuhan. Sekarang kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Berkati kami ya Tuhan, sehingga kami dapat mengerti, memahami firman yang akan kami dengarkan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Berfirmanlah Bapa, kami siap untuk mendengarkan. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, mari kita mendengarkan firman Tuhan Yang akan disampaikan oleh Kak Mita. Iya. Selamat merenungkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ada sukacita hari ini? Puji Tuhan. Hari ini adik-adik sudah mempersiapkan Alkitab kita untuk membaca dan mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari Hakim-Hakim pasal 12 ayat 1 hingga 4. Kita buka dari Hakim-Hakim pasal 12 ayat 1 hingga 4. Namun terlebih dahulu kita akan berdoa. Mari adik-adik kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas berkat-Mu pada hari ini. Kami dapat beribadah untuk mendengarkan firman-Mu walaupun hanya di rumah saja. Bapa yang terkasih, ajar kami supaya kami dapat menerima dan mengerti akan firman-Mu pada pagi hari ini. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jadi kita buka ya Alkitab kita baca bersama dari Hakim-Hakim 12 ayat 1 hingga 4. Yefta dan Efraim. Dikerahkanlah orang Efraim, lalu mereka bergerak ke Yafon, dan mereka berkata kepada Yefta, "Mengapa engkau bergerak untuk memerangi Bani Amon dengan tidak memanggil kami untuk maju bersama-sama engkau? Sebab itu kami akan membakar rumahmu bersama-sama kami." Tetapi jawab Yefta kepada mereka, "Aku dan rakyatku telah terlibat dalam peperangan yang hebat dengan Bani Amon. Lalu aku memanggil kamu, tetapi kamu tidak datang menyelamatkan aku dari tangan mereka. Ketika kulihat bahwa tidak ada yang datang menyelamatkan aku, maka aku mempertaruhkan nyawaku dan aku pergi melawan Bani Amon itu. Dan Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tanganku. Mengapa pada hari ini kamu mendatangi aku untuk berperang melawan aku?" Kemudian Yefta mengumpulkan semua orang Gilead, lalu mereka berperang melawan suku Efraim. Dan orang-orang Gilead mengalahkan suku Efraim itu. Sebab orang-orang itu mengatakan, "Kamulah orang yang telah lari dari suku Efraim." Kaum Gilead itu ada di tengah-tengah suku Efraim dan suku Manase. Saya memiliki beberapa gambar yang adik-adik bisa menilainya. Ini adalah perilaku baik atau yang tidak baik. Mari kita lihat gambar-gambar tersebut. Gambar yang pertama. Adik-adik bisa menilai ini gambar sikap apa? Dia sedang marah. Gambar yang kedua, dia sedang menangis karena kesakitan. Coba kita lihat gambar yang ketiga. Satu dengan yang lain sedang bertengkar, berjibaku satu dengan yang lain. Nah, bagaimana dengan gambar yang berikut ini? Kita lihat, adik-adik bisa membandingkan mana perilaku yang baik dan yang kurang baik. Kita lihat ya, dengan gambar
berikut ini. Dengan gambar yang pertama, adik-adik bisa lihat seorang anak membantu ibunya untuk membersihkan rumahnya. Dan yang kedua, seorang teman dapat menolong, membantu temannya yang sedang jatuh. Dan yang ketiga, saling berbagi satu dengan yang lain. Menurut adik-adik, 3 gambar yang pertama dengan 3 gambar yang terakhir, mana perilaku yang mencerminkan sikap yang baik? Benar, adalah gambar yang terakhir. Kita juga dapat meneladani, kita kembali dalam Alkitab kita yang menceritakan tentang Yefta. Mungkin adik-adik sebagian sudah pernah mendengar cerita tentang Yefta. Siapa Yefta? Yefta adalah seorang anak dari bapak berasal dari Gilead, di mana Yefta memiliki beberapa saudara tiri. Namun saudara tirinya ini sepertinya tidak menyukai keberadaan Yefta. Dia kesehariannya selalu saja bertengkar, selalu saja membuat masalah, sehingga keadaan rumah selalu heboh. Ya, tidak ada suasana damai. Jadi suatu saat saudara tirinya ini kesal terhadap Yefta. Lalu diusirlah Yefta dari rumah mereka. Kira-kira menurut adik-adik bagaimana? Apa yang dirasakan Yefta pada saat itu? Yefta merasa sedih. Yefta merasa marah. Dan macam-macam yang dia rasakan. Tapi bagaimanapun Yefta harus tetap keluar dari rumah itu. Yefta jauh dari penyertaan, dari nasihat orang tuanya. Lalu dia pergilah untuk mencari tempat tinggal. Suatu saat di mana dia letih, dia menentukan bahwa dia harus berhenti di tanah Nob. Dia menemukan tempat tinggal, di mana tidak jauh dari tempat tinggal Yefta ada sekelompok orang, di mana orang-orang tersebut mempunyai pekerjaan merampok. Adik-adik tahu pekerjaan merampok itu baik atau buruk? Betul, itu adalah pekerjaan yang buruk. Mengapa? Sebab merampok itu pekerjaan orang-orang yang malas. Dia selalu meminta dengan paksa untuk meminta barang yang dia miliki. Tapi kenapa Yefta kok mau berkumpul dengan orang-orang sekawanan perampok? Sepertinya Tuhan memiliki tujuan lain, memakai Yefta untuk menjadi pemimpin di antara mereka. Dan itu benar, mereka pun senang dengan keberadaan Yefta. Dia memilih Yefta sebagai pemimpin mereka. Kenapa? Sebab Yefta memiliki badan yang kuat, yang besar, dan sepertinya kuat dan tegas. Lalu mereka kawanan kelompok itu sangat senang dengan keberadaan Yefta. Suatu saat orang-orang Israel diserang oleh Bani Amon. Jadi orang-orang tua yang ada di Israel tersebut merasa bahwa kita harus mempunyai pemimpin,
kita mencari Yefta. Di mana Yefta sekarang? Mari kita cari. Dicarilah Yefta kemanapun dia berada. Kira-kira bertemu tidak orang-orang Israel dengan Yefta? Betul. Lalu bertemulah Yefta dengan orang-orang tua Israel tersebut. Orang-orang itu mengutarakan maksud dan tujuan untuk mencari Yefta, menjadi pemimpin perang melawan Bani Amon. Adik-adik tahu Bani Amon? Bani Amon adalah seperti sekelompok orang atau bisa disebut sebagai suku, yaitu suku Amon. Menyerang bangsa Israel, orang-orang Israel. Lalu jawab Yefta, apakah Yefta mau diminta tolong oleh orang-orang Israel? Ya, Yefta mengiyakan bahwa saya mau menolong. Tapi mengapa engkau memilih aku? Bukankah aku sudah kau lihat saya bertempat tinggal dengan sekawanan perampok? Lalu orang-orang itu menjawab, aku yakin dan percaya engkau dipakai Tuhan untuk memimpin kita berperang melawan Bani Amon. Lalu apa jawab Yefta? Dia selalu ingat kepada Tuhan bahwa Tuhan sudah memimpin dia, sudah memelihara Yefta. Sampai hari itu dia selalu sehat, diberikan keselamatan. Lalu dia setuju menjadi pemimpin. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus, dalam tokoh Yefta ini kita dapat meneladani dari apa yang dilakukan Yefta selama ini. Yang pertama, Yefta dapat memaafkan saudara-saudara tirinya. Yang kedua, Yefta percaya kepada Tuhan atas penyertaan Tuhan memimpin orang-orang Israel melawan Bani Amon. Dan yang ketiga, Yefta bersandar kepada Tuhan atas segala penyertaan yang Tuhan berikan atas permasalahan pribadi Yefta, sehingga permasalahannya dapat terselesaikan. Dan yang keempat, Yefta berjanji bahwa Yefta selalu setia kepada Tuhan dalam keadaan apapun. Nah, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita sebagai rekan Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, sebaiknya kita dapat hidup dan menjalin kerjasama dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Saatnya kita akan menghafalkan ayat hafalan kita yang terambil dari Roma 12 ayat 10. Setelah kita mendengarkan dan membaca firman Tuhan, saatnya kita akan beraktivitas yang akan dipimpin oleh Kakak Hana. Adik-adik menyimak ya dan melakukan. Setelah itu adik-adik bisa share di grup masing-masing. Terima kasih, Tuhan memberkati. Halo adik-adik, ketemu lagi dengan aku Kak Hana. Kali ini Kak Hana akan mengajak kalian untuk melakukan aktivitas. Nah, aktivitas kali ini Kak Hana akan mengajak adik-adik Balita, Pratama, dan juga Madia. Nah,
bahan-bahan yang harus disiapkan untuk adik-adik balita adalah kertas untuk menuliskan saling menyayangi. Nah, untuk adik-adik yang belum bisa menulis, boleh minta bantuan orang tua ya. Dan adik-adik yang bisa menulis, boleh juga untuk menulis sendiri, dan itu pasti sip. Kemudian ada nama-nama adik-adik balita. Kalau tidak ada, boleh pakai foto-foto sendiri. Lalu ada isolasi ya. Isolasi ini gunanya nanti untuk merekatkan nama-nama atau foto-foto adik nanti. Lalu ada gunting. Nah, untuk menggunakan gunting ini, adik-adik harus minta bantuan orang tua. Kalau enggak, nanti adik-adik bisa terluka. Jadi, jangan dipakai sendiri ya, harus minta tolong bantuan mama papa, oke? Kemudian ada spidol. Nah, spidol ini nanti digunakan untuk menulis kertas yang tadi adik-adik. Ya, kertas-kertas ini tulis untuk saling menyayangi. Kalau adik-adik bisa nulis sendiri, boleh kok nulis sendiri. Lalu ada juga benang, boleh yang kecil, boleh yang tebal. Kemudian untuk adik-adik Pratama, karena menyiapkan satu kertas ukuran A3 atau A4 ya. Lalu ada krayon, nanti ini digunakan untuk menggambar di poster ini nanti ya. Lalu ada nama-nama adik Pratama yang ada di sini, nanti kita rekatkan di poster nanti. Kemudian ada lemnya juga ini untuk merekatkan nama-nama adik di poster. Dan untuk adik-adik Nadia, Kak Hana menyiapkan satu potong kertas karton yang bentuknya segi 4. Lalu ada beberapa kertas lipat. Mungkin adik-adik mau menggunakan kertas lipat atau menggunakan kertas lain, pokoknya untuk membuat bentuk-bentuk untuk satu ucapan nanti ya. Lalu sana juga ada spidol untuk menuliskan isi dari kartu ucapan tersebut. Lalu ada pensil warna untuk mewarnai gambaran atau menambah warna pada tulisan-tulisan yang ada di kartu ucapan itu nanti. Oke, mari kita lakukan aktivitas ini dan ikuti Kak Hana terus.
cow takes the dog. Hi-ho, the dairy-o, the cow takes the dog. The dog takes the cat, the dog takes the cat. Hi-ho, the dairy-o, the dog takes the cat. The cat takes the mouse, the cat takes the mouse. Hi-ho, the dairy-o, the cat takes the mouse. The mouse takes the Nah, adik-adik, kita sudah melakukan aktivitas tadi kan ya. Nah, jangan lupa untuk aktivitas ini adik-adik bagikan ke semua grup adik-adik yang mempunyai teman-teman balita, pratama, ataupun madya. Dadah! Oke adik-adik, kita baru saja Iya, mendengarkan iya. firman Tuhan ya Kak Jo. Ya, apa yang tadi disampaikan oleh Kak Mita tadi kiranya bisa memberkati kita semua. Pastinya akan menjadi kekuatan bagi rohani kita. Jadi kuat itu atau sehat bukan cuma jasmani, Jasmani tapi kita, juga rohani juga rohani kita. kita. Iya. Kalau begitu, sebentar lagi kita akan membawa persembahan kita. Adik-adik persiapkan terlebih dahulu dan Sambil kita iringi Ujian. ujian dengan judul dengar dia panggil nama saya. dia panggil nama saya. Dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Oh Itu tadi pujian dia panggil nama saya yang mengiringi persembahan kita pada minggu hari ini. Dalam menjalani kehidupan kita di minggu-minggu yang akan datang, adik-adik tetap semangat ya. Betul. Tetap berdoa Berdoa. kepada Tuhan. Jangan lupa berdoa untuk bangsa dan negara kita. Betul Dan sekali juga untuk keluarga kita. Dan jangan lupa kita tetap harus jaga kebersihan. Oke adik-adik, Ya. sampai jumpa. Sebelumnya kita akan tutup terlebih dahulu aja. Mhm. Kita akan tutup di dalam doa penutup. Mari kita berdoa. Sekali lagi, Kania dan Kak Jo undang adik-adik semuanya untuk lipat tangan dan tutup mata. Mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa, terima kasih karena Engkau sudah menyertai ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Puji syukur Tuhan kami boleh mendengarkan firman-Mu, terlebih kami boleh melaksanakan dalam kehidupan kami. Puji syukur Tuhan yang sudah memberkati kedua orang tua kami, sehingga kami boleh mempersembahkan pada pagi hari ini yang terbaik dari kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkatilah kehidupan kami dari saat ini sampai akhirnya. Kiranya berkat dan kasih karunia Tuhan turun atas kami semuanya. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami menerima berkat-Mu. Amin. Terima kasih adik-adik. Adik-adik, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus Tuhan berkati. memberkati.